Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Pagi, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah kalau pada baik semuanya. Karena kalian pada baik semuanya, pasti semangat dong belajarnya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, Ibu akan meng-share PPT untuk pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai turunan fungsi aljabar. Apakah ada yang tahu apa itu turunan, anak-anak? Baiklah, jika tidak ada yang tahu, maka kita akan memasuki ke definisi turunan fungsi aljabar. Definisi turunan itu yaitu pada fungsi Y sama dengan Fx, turunan dari variabel X dinotasikan dengan dy per dx atau dfx per dx atau y aksen dan didefinisikan sebagai f aksen X sama dengan lim h mendekati 0 fx tambah h dikurang fx per h. Nah, jadi turunan fungsi itu fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya, misalnya itu fx menjadi f aksen X. Nah, contoh dari turunan itu misalnya fx sama dengan 2. Penyelesaiannya bisa kita lihat di sini. Lim h menuju 0, 2 dikurang 2 per h. Terus lim h menuju 0 sama dengan 0 per h. Jadi lim h menuju 0 itu 0. Jadi hasil dari fx sama dengan 2 itu 0. Misalnya nih kita lihat kan di grafik yang ada Ibu letakkan di PPT. Itu kan fx-nya sama dengan 2 kan. Karena fx sama dengan 2 itu fungsinya konstan. Jadi dia hasilnya itu sama dengan 0. Apakah sampai sini anak-anak paham? Paham, Bu. Baiklah, selanjutnya ke contoh yang kedua yaitu fx sama dengan 3x. Di sini ada yang ingin menjelaskan soal dari fx sama dengan 3x? Baiklah, jika tidak ada, di sini kita buat fx. Oh, baiklah Nuraida, kepada Nuraida. Contoh di situ kan, tentukan turunan pertama fungsi berikut. Yang B, fx sama dengan 3x. Nah, langsung saja kita masukkan ke rumusnya. Fx sama dengan limit fx tambah h kurang fx per h, h mendekati 0. Nah, di situ kan nilai x-nya kan 3x. Jadi, kita masukkan saja. 3x ditambah
yang untuk yang X itu kan nilainya 3. Langsung saja 3 dikali X tambah H dikurang 3X per H. Selanjutnya itu kan 3 dikali X, 3X. 3 dikali H tambah 3H dikurang 3X per H. Di situ kan 3X dikurang 3X kan habis. Jadi sisanya itu 3H per H. 3H per H itu kan bisa dibagi. Jadi hasilnya itu 3. Ibu persilahkan. Baiklah, terima kasih pada Nuraida. Selanjutnya kita akan membahas tentang aturan turunan. Misalkan FU V adalah fungsi yang bernilai real dan dapat diturunkan di interval 1. A bilangan real dapat diturunkan, maka 1 fx sama dengan A. Jadi f aksen dari x itu sama dengan 0. A itu konstan koefisien. A itu konstanta. Yang kedua fx sama dengan ax. Turunan dari f aksen x itu sama dengan A, di mana A itu koefisien, sedangkan x itu variabel. Begitu seterusnya sampai fx per ux per fx. Selanjutnya, kita akan membahas yang next. Selanjutnya, kita akan membahas rumus turunan trigonometri. Nah, kan fx itu bisa kita ganti menjadi y. Jadi y sama dengan sin x. Y aksen x itu cos x. Y sama dengan cos x. Turunan dari cos x itu min sin x. Tan x turunannya secant kuadrat x. Kotangen x turunannya minus kosekan kuadrat x. Sekan x turunannya sekan x dikali tan x. Sedangkan kosekan x turunannya minus kosekan X dikali kotangen X. Selanjutnya, Ibu akan memberikan contoh dari aturan turunan dan rumus turunan trigonometri. Yang pertama itu ada fx sama dengan 5x. Nah, 5 itu kan koefisien dari X. Seperti yang ada di aturan yang sebelumnya, kalau misalnya fx sama dengan ax sama dengan a. Jadi, fx sama dengan 5x, turunannya menjadi 5. Kemudian, fx sama dengan 3x kuadrat. 3 itu koefisien dari x kuadrat. Jadi misalnya kan rumusnya itu n kali ax pangkat n dikurang 1. Maka pangkatnya dikurangkan. Kita pertama masukkan nilai n dulu. N ini kita ambil dari pangkatnya, yaitu 2. Terus AX, masukkan nilai 3X-nya, 3X kuadrat. N-nya itu kan 2, dikurang 1. Jadi hasilnya 2 kali 3X kuadrat dikurang 1. Karena X-nya sudah dikurangkan, jadi X-nya itu sisa 1. Jadi X pangkat 1, atau bisa juga kita buat X. Jadi 2 dikali 3 dikali X sama dengan 6X. Sampai sini, apakah paham anak-anak? Paham, Bu. Baiklah, selanjutnya ke contoh soal berikutnya. Contoh soal yang ketiga itu ada fx sama dengan 3x pangkat 3 dikurang 4 dikali 3x kuadrat ditambah 1. Adakah yang ingin menjelaskan contoh soal yang ini? Saya, Bu. Baik, terima kasih Nuraida. Pada Nuraida, Ibu. Tentukan turunan pertama dari fungsi berikut. Fx sama dengan 3x pangkat 3 dikurang 4 dikali 3x kuadrat tambah 1. Penyelesaian. Fungsinya itu 3x pangkat 3 dikurang 4
dikali 3x kuadrat tambah 1. Di sini kita permisalkan UX-nya itu 3x pangkat 3 dikurang 4. Maka turunnya itu 9x pangkat 2. Nah, 9x pangkat 2 itu dapatnya dari 3 dikali 3. Kan, itu 9. Untuk pangkatnya itu kita kurangkan 3 dikurang 1. Maka pangkatnya itu 2. Selanjutnya itu, misalkan Vx sama dengan 3x kuadrat ditambah 1. Maka turunan dari V aksen X itu sama dengan 6x. Sama seperti yang dapat dari 9x di pangkat 2 itu dapatnya dari 3 dikali pangkat 2 kan 6. Untuk x-nya itu 2 dikurang 1 kan sisanya 1. Jadi untuk pangkat x-nya itu kita nggak usah kita tulis karena 1 kan. Lalu kita substitusikan ke dalam rumus fx sama dengan u aksen x dikali vx tambah ux dikali v aksen x. Nah, tadi kan kita sudah dapat u aksen x itu kan 9x pangkat 2. Vx itu 3x kuadrat ditambah 1. Ditambah ux-nya itu 3x pangkat 3 dikurang 4 dan v aksennya itu 6x. Langsung saja kita kalikan 6x pangkat 2 dikali 3x pangkat 2 menghasilkan 27x pangkat 4. 9x kuadrat ditambah 1 itu kan 9x pangkat 2 ditambah 3x pangkat 3 dikali 6x. Hasilnya itu 18x pangkat 4. Min 4 dikali 6x itu min 24x. Maka fungsinya itu 45x pangkat 4 ditambah 9x pangkat 2 dikurang 24x. Silakan. Terima kasih Nuraida atas penjelasannya. Baiklah, anak-anak, apakah ada yang ingin dipertanyakan atau sudah paham sampai sini? Sudah paham, Bu. Baiklah, selanjutnya contoh soal trigonometri. Tentukan turunan pertama dari fungsi berikut yang fx sama dengan cos 5x. Nah, karena kan cos itu turunannya min sin x, maka cos 5x turunannya menjadi min sin 5x. Sedangkan yang terakhir itu sin 3x kuadrat. Turunan dari sin itu kan cos. Terus 3x kuadrat itu seperti aturan turunan yang contoh sebelumnya, yaitu n dikali sin n kuadrat, n dikali sin pangkat n dikurang 1 dikali x cos x. Masukkan nilai n-nya yaitu 2 dari pangkatnya kan. Terus sin 2 dikurang 1. Nah, 2 dikurang 1 itu dari pangkat juga. Dikali x cos x. Hasilnya kan 2 sin x 2 sin 3x. Ingat turun 3x. Maaf Ibu, salah aturannya 2 sin 3x cos x. Baiklah, sampai sini apakah mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Baiklah, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu akan mengabsen kalian ya. Misalnya Ibu udah manggil namanya, kalian bilang hadir ya. Ya, Bu. Aulia Karoma. Hadir, Bu. Ajeng Fani Yustina. Hadir, Bu. Aldila Padang. Hadir, Bu. Dinda Kori Wahyuni. Dinda Kori Wahyuni. Hadir, Bu. Iin Siregar. Hadir, Bu. Natalia Ayu. Natalia.
wabarakatuh. Baiklah, Nur Aida, Saya, Bu. Nur Aslia, Hadir, Bu. Rizky Amelia, Hadir, Bu. Dalmira Aidina Barus. Hadir. Baiklah, semuanya hadir ya, kecuali Natalia. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, siapa yang ingin membacakan doa? Aulia, Bu. Baik, pada Aulia, Ibu kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan. Kalian jangan lupa ya kerjakan latihan yang udah Ibu kirim di grup WhatsApp dan juga hasil tugas kalian kirimkan ke Google Classroom ya anak-anak. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas aturan rantai dan garis singgung kurva. Untuk itu sebelumnya kalian baca-baca dulu ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.